Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Perjalanan Isra dan Mi'raj merupakan perjalanan yang penuh berkah yang menunjukkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seorang hamba Nabi Muhammad SAW bersama ruh dan jasadnya menempuh jarak ribuan bahkan jutaan kilometer hanya dalam satu malam saja. Dan dalam perjalanan yang sedemikian cepat tersebut, Allah kuasakan Nabi Muhammad mampu melihat keadaan sekitar yang beliau lewati, baik kejadian atau keadaan saat Isra maupun Mi'raj. Imam As-Suyuti adalah di antara ulama yang menjelaskan beberapa hikmah perjalanan Isra Mi'raj. Beliau mengatakan tentang hikmah perjalanan Isra dilakukan di malam hari karena malam hari adalah waktu yang tenang menyendiri dan waktu yang khusus. Itulah waktu salat yang diwajibkan atas Nabi sebagaimana dalam firman-Nya, berdirilah salat di malam hari. Quran Surat Al-Muzammil ayat 2. Abu Muhammad bin Hamzah mengatakan, hikmah perjalanan Isra menuju Baitul Maqdis sebelum naik ke langit adalah untuk menampakkan kebenaran terjadinya peristiwa ini dan membantah orang-orang yang ingin mendustakannya. Apabila perjalanan Isra dari Mekah langsung menuju langit, maka sulit dilakukan penjelasan dan pembuktian kepada orang-orang yang mengingkari peristiwa ini. Ketika dikatakan bahwa Nabi Muhammad memulai perjalanan Isra ke Baitul Maqdis, orang-orang yang hendak mengingkari pun bertanya tentang ciri-ciri Baitul Maqdis sebagaimana yang pernah mereka lihat, dan mereka pun tahu bahwa Nabi Muhammad belum pernah melihatnya. Saat Rasulullah mengabarkan ciri-cirinya, mereka sadar bahwa peristiwa Isra di malam itu benar-benar terjadi. Kalau mereka membenarkan apa yang beliau katakan tentang Isra, konsekuensinya mereka juga harus membenarkan kabar-kabar yang datang sebelumnya atau risalah kenabian. Peristiwa itu menambah iman orang-orang yang beriman dan membuat orang-orang yang celaka bertambah keras bantahannya. Ibnu Hajar, Fathul Bari, halaman 200 hingga 201. Dan termasuk hikmah perjalanan Isra Mi'raj Nabi SAW adalah isyarat bagi umat Islam agar menjaga bumi Al-Quds dari para penyusup dan orang-orang yang tidak senang terhadap Islam, khususnya bagi kaum muslimin saat ini, agar tidak merasa rendah, takut dan lemah dalam memperjuangkan Al-Quds dari tangan orang-orang Yahudi. Adapun hikmah dari peristiwa Mi'raj, di mana Nabi SAW memilih susu daripada khamar, menunjukkan fitrah dan murninya jalan Islam yang sesuai dengan tabiat manusia. Sedangkan peristiwa terbukanya pintu langit yang sebelumnya terkunci, lalu Jibril alaihissalam meminta untuk dibukakan. Yang demikian agar alam semesta mengetahui bahwa sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, hal ini belum pernah dilakukan. Sekiranya tidak demikian, mungkin orang akan menyangka bahwa pintu langit senantiasa terbuka, dan Allah Ta'ala juga hendak mengabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW dikenal oleh penduduk langit. Oleh karena itu, ketika pintu langit dibukakan, lalu malaikat Jibril mengatakan kepada penjaga langit bahwa ia bersama Muhammad. Malaikat penjaga tersebut bertanya, apakah dia telah diutus? Bukan bertanya, siapa Muhammad? As-Suyuti melanjutkan, hikmah beliau dipertemukan dengan Nabi Adam alaihissalam pada langit pertama, karena Nabi Adam adalah nabi dan manusia pertama. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, karena Nabi Isa adalah yang paling dekat masanya dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, karena umat Muhammad SAW akan masuk ke dalam surga dengan penampilan serupawan Nabi Yusuf. Berikutnya, Nabi Idris, dikatakan bahwa beliaulah yang pertama kali diangkat ke langit sebelum Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Kemudian bertemu dengan Nabi Harun, karena dia adalah saudara Nabi Musa yang mendampinginya dalam berjuang. Setelah itu, berjumpa Nabi Musa, karena keutamaan beliau pernah diajak berbicara oleh Allah. Dan terakhir adalah Nabi Ibrahim, karena beliau adalah bapak pilihan, yakni bapak para nabi. Imam Al-Qurtubi menyatakan, penghususan Nabi Musa dalam peristiwa salat, ada yang mengatakan karena Nabi Musa adalah nabi yang paling dekat posisinya saat Nabi Muhammad turun. Ada juga yang mengatakan
umatnya lebih banyak dari umat Nabi selainnya. Ada lagi yang berpendapat karena kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah kitab yang paling mulia kedudukan dan hukum syariatnya sebelum Al-Quran diturunkan. Atau juga karena umat Nabi Musa dibebankan amalan sholat sebagaimana umat Nabi lainnya. Lalu mereka merasa berat dengan syariat tersebut. Maka Nabi Musa kasihan dengan umat Nabi Muhammad SAW. Pendapat terakhir ini dikuatkan dengan riwayat tentang perkataan Nabi Musa. Ana a'lamu bin nasi minka. Saya lebih mengetahui karakter manusia dibanding Anda. Tidak heran, Al-Quran banyak sekali memuat kisah Nabi Musa. Tujuannya adalah agar kita banyak-banyak mengambil hikmah dari perjalanan hidup beliau, perjalanan dakwahnya. Penghususan syariat salat melalui perjalanan Isra, karena ketika Nabi Muhammad SAW di malam itu, para malaikat sedang beribadah. Di antara mereka ada yang berdiri dan duduk, ada yang terus ruku dan tidak sujud, ada yang terus sujud dan tidak duduk. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan semua ibadah ini untuk umat Nabi Muhammad. Seorang hamba menggabungkan berdiri, ruku, sujud dan duduk dalam satu rakaat saja. Muhammad Amin bin Ahmad Zangke, As-Sirah An-Nabawiyah min Fathi Al-Bari, halaman 239 hingga 240. Dengan perjalanan Isra Miraj ini, Allah menginginkan agar hamba dan Rasulnya merasakan periode baru dalam berdakwah. Sebagaimana Nabi Musa juga mengalami periode baru dengan berangkat langsung mendakwahi Fir'aun dan diangkatnya saudaranya Harun untuk mendampingi dakwahnya. Nabi Musa sebelum diperintahkan untuk menemui Fir'aun telah Allah siapkan dengan berbagai macam mukjizat dan keutamaan agar beliau siap. Allah berfirman kepada Nabi Musa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Linuriyaka min ayatina al-kubra idhab ila fir'auna innahu tagha. Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Quran Surat Thaha ayat 23 hingga 24. Sama halnya dengan Nabi Muhammad SAW, Allah persiapkan perjalanan dakwah beliau yang panjang dengan membawanya ke suatu fase di mana dipertemukan dengan Jibril, para nabi, surga dan neraka. Agar kesabaran beliau kian tertempa dalam menghadapi lika-liku perjalanan dakwah, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Artinya, sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Quran Surat An-Nazm ayat 18. Lalu beliau SAW diistimewakan dengan mengimami para nabi dan dinaikkan menuju Sidratul Muntaha, suatu keistimewaan yang tidak dapat oleh seorang pun selain beliau. Dan sebesar-besar hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj adalah disyariatkannya sholat. Dengan melaksanakan sholat wajib tersebut, seorang hamba menegakkan sebuah kewajiban ubudiyah yang mampu meredam hawa nafsu, menanamkan akhlak-akhlak mulia di dalam hati, menyucikan jiwa dari sifat penakut, pelit, keluh kesah, dan putus asa. Dengan sholat, kita bisa memohon pertolongan kepada Allah dari permasalahan yang kita hadapi. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Di dalam ayat lain Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazu'an wa idza massahul khairu manu'an illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat,
yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19 hingga 23. Rasulullah SAW ada seorang yang senantiasa berdiri, sholat, bermunajat kepada Rabb-Nya, sampai-sampai beliau menemukan kenikmatan dalam mengerjakan sholat. Beliau bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fi sholati." Artinya, dan dijadikan penyejuk hatiku di dalam sholat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersemangat dalam mengerjakan sholat dan tidak lalai dalam mengerjakannya. Semoga sholat menjadi penyejuk hati kita dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Rabb kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.